Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahna fid din wal 'aqibatu lil muttaqin 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua sehingga pada maghrib ini bisa kembali duduk di dalam menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita berniat nawaitu an akifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan kerabat beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifur rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa minas suratil lati yudkariha asy-syu'ara'u wa makatun ila qawluhu wasyu'ara'u innaha nazat bil Madinah ayatuha mi'atun wa sittun wa isyruna ayatan wa kalimatuha alpun wa mi'atani wa sab'un wa sittuna wa hurufuha khamsatu alafin wa khamsatu mi'atin wa isnani wa arba'una. Di antara surah-surah pula yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu as-surah asy-syu'ara, yaitu surah para penyihir-penyihir. Wahiyya kulluha makiyatun. Ini adalah ayat makiyah, terkecuali ada beberapa ayat nanti diturunkan itu di Madinah setelah surah daripada surah Waqiah. Setelah selesai surah Waqiah, ada beberapa ayat daripada surah Asy-Syu'ara ini diturunkan di Madinah. Ayatuha mi'atun wa situna wa isyruna ayatan, ayatnya ada 126 ayat. Wa kalimatuha, kalimat-kalimatnya itu alpun wa mi'atani wa sab'un wa situna, ada 1267. Wa hurufuha, adapun jumlah huruf-hurufnya khamsatu alafin 5000 wa khamsatu mi'atin 500 wa isnani wa arbuna 42, 5542 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Yaqulu ta'u tuluhu wa qudratuhu. Berkata Ibnu Abbas, arti tosin mim itu tuluhu wa qudratuhu, panjangnya dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Wasin, dan sinnya itu sana'uhu, pujian Allah. Wa mimu, dan ada mim mulkuhu, kerajaan Allah. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat kitab yang nyata. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Seakan-akan kamu Muhammad seperti mau membunuh dirimu sendiri. Alla yakunu mu'minin, apabila mereka itu tidak mau beriman kepada kamu. Artinya seakan-akan Rasulullah penyesalan lah, seakan-akan menyesal. Jangan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu Muhammad bisa Innallaha yahdi may yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dipilihnya. Nah, surah Asy-Syu'ara atau para penyihir ini menceritakan daripada golongan penyihir-penyihir yang ada di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim, dan di zaman-zaman nabi-nabi yang lain. Di dalam ayat yang lain, hikmah yang pertama di dalam surah Asy-Syu'ara ini, kita ambil hikmah yang pertama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idnada Musa an anitil qaumaz zalimin. Ingatlah wahai Muhammad pada ketika Tuhan kamu idnada rabbuka Musa. Ingatlah ketika Tuhan kamu Musa itu menyuruh anitil qaumaz zalimin, datangilah kaum orang-orang zalim, maksudnya Firaun. Alla yattaqun, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Qala Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Wahai Allah, kata Nabi Musa, di saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Firaun. Jadi ceritanya setelah Nabi Musa membunuh daripada tentara atau kaum daripada sendiri. Nah, disuruh pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk mendakwahi Firaun. Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya ini takut untuk didustakannya. Wa yadiqu sadri, dan sempit sekali dada saya wahai Rasulullah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Thaha yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam di saat menghadapi pejabat besar Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Rabbi shrah li sadri, wahai Allah taala, bukakan kepada saya sadri, dada saya, wa yassirli amri, permudah perkara saya wahai Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah bukakanlah pengikat-pengikat daripada lidah saya. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah memakam bara api, sehingga beliau itu untuk bertutur kata agak lambat sedikit. Nah, itu amalan lah apabila seseorang itu ingin menjadi MC atau ceramah atau berbicara di hadapan orang banyak, ya termasuk pidato atau termasuk ya caleg-caleg lah, paslon yang ingin mencalek tuh. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu amalan yang pertama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa akhafu ay wala yantaliqu lisani, dan tidak lancar lidahku wahai Allah taala. Yang pertama mungkin saya akan didustakan karena saya ini dipelihara oleh Firaun. Masa anak Fir'aun, anak angkat Fir'aun menjadi nabi? Saya takutnya wahai Allah Ta'ala saya didustakan. Yang kedua, lidah saya ini tidak fasih. Fa'arsir ila Harun, kakak saya aja suruh, yang namanya Harun wahai Allah Ta'ala disuruh untuk berdakwah. Wallahum alayya dzambun, yang ketiga wahai Allah Ta'ala, kalau sampai menyuruh saya ini ada dosa, pernah membunuh 1 kali pengikut daripada Fir'aun.
Fa akhafu ay yaqtulun, saya ini takut wahai Allah mereka ini akan membunuh saya. Lalu Allah Ta'ala menjawab daripada jawaban Nabi Musa alaihissalam, qala kalla, tidaklah wahai Musa, fadhhaba bi ayatina, kalian berdua wahai Musa dan Harun berangkatlah bi ayati, ke tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kebesaran yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa di zaman Fir'aun itulah. Yang pertama ada tongkat, kemudian dilanda topan di zaman Nabi Musa, kemudian belalang, kemudian kumal. Kumal itu sejenis apa nih namanya, kalau bahasa Banjarnya pempijit, kalau bahasa Indonesianya apa tuh yang sering di kasur-kasur tuh apa Pak? Nah, kutu busuk. Itu sempat ada 9 musibah yang diberikan Allah Ta'ala itulah, yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun. Kalian wahai Musa, kamu berdua wahai Musa dan Harunlah, ceritakan tanda-tanda kebesaran kami. Fadhhaba bi ayatina, bawa tanda-tanda kebesaran kami yang 9 musibah itu ceritakan kepada Fir'aun. Dahulu pernah begini kan, ceritakan begitu. Dahulu pernah kan yang namanya belalang, banyaknya belalang tuh, sangat banyaknya belalang masuk ke kerajaan Fir'aun. Waddafadi'a, kodok. Jadi bila karena sangat banyaknya kodok pada waktu itu balah, sempat orang yang ada di kerajaan Fir'aun itu tidak bisa berbuka mulut karena sangat banyaknya kodok. Bila berbuka mulut begini langsung masuk kodok. Jadi pakai isyarat aja Fir'aun memerintahkan sesuatu kepada tentara-tentaranya itu dengan isyarat begini aja, karena sangat banyaknya kodok yang Allah Ta'ala kirimkan kepada Fir'aun pada waktu itu. Waddama wa naqsim minas samarati, pernah kekurangan sampai kelaparan golongan Fir'aun tadi, kekurangan makanan, kekurangan macam-macam. Itu jumlahnya 9 musibah yang diberikan Allah Ta'ala kepada Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya. Nah ceritakanlah wahai Musa dan Harunlah itu ceritanya. Inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya kami ini beserta kalian berdua. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin, katakanlah kepada Fir'aun, inna rasulu rabbil alamin, kami ini adalah rasul utusan Tuhan sekalian alam. An arsil ma'ana bani Israel, sekarang katakanlah kepada Fir'aun, an arsil ma'ana bani Israel, tolong lepaskan golongan-golongan Bani Israel, jangan diperbudak lagi, jangan dipenjara lagi, tolong lepaskan. Wala tu'adzihum, dan jangan kamu azab mereka. Jadi jawaban Fir'aun apa pada waktu, qala lam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika sinin. Wahai Musa, alam nurabbina walidan, apakah kamu sebagai kerajaan ini walidan, melihat Musa di dalam kerajaan kami walidan sebagai anak kami sendiri. Walabista fina min umurik, kamu berada di kerajaan ini berapa tahun, bisa bolak-balik ke sana kamar. Kami sudah tahu kamu tuh daripada Bani Israel, tetapinya kami menjadikan tahun di sini tinggal, kau pelihara, kata-kata. Nah, Nabi Musa memikirkan jawabannya, ayo aku banyak berbuat baik kepada kamu wahai Musa, kenapa sekarang kamu menentang aku, kata Fir'aun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu sudah banyak melakukan kesalahan begini, kata Fir'aun, membunuh macam-macam begini, wa anta minal kafirin, dan kamu ini tidak bersyukurkah wahai Musa. Bisa berceramah Fir'aun Pak, berceramah juga banyak. Memanglah kalau sifat orang sombong
fa'altuha itu saya khilaf aja. Khilaf kata Nabi Musa. Fa farartu minkum lama khiftukum. Kemudian aku lari daripada kalian lama khiftukum, pada ketika terhadap diriku atas kalian. Fa wahabli rabbi hukma wa ja'alni minal mursalin. Pada waktu saya merasa takut melakukan kesalahan itu akan dibunuh kalian, pada waktu Allah Ta'ala memberikan kepadaku hikmah dan menjadikan aku sebagai seorang mursalin, sebagai rasul. Nah, begini aja sudah jawabannya, kata-kata Nabi Musa. Sampean dahulu pernah memelihara saya, dijadikan anak angkat, dipelihara tahun. Begini aja sudah. Wa tilka ni'matun tamunuha alayya an abadni Israil. Bandingannya begini nah, wahai Firaun. Setiap nabi-nabi itu memiliki kecerdasan. Nah, setiap nabi-nabi yang walau jua pun lah asal mulanya bodoh, dia akan dicerdaskan. Umat Nabi Muhammad SAW, orang yang betul-betul nantinya apalah yang menjadi ulama ataupun ulama dunia, sekalipun awal mulanya dia bodoh, dia akan dicerdaskan. Mungkin seorang yang menjadi ulama itu adalah orang-orang yang bodoh, tidak mungkin. Walaupun ceritanya aku dulu kecil ranking 1 paling akhir. Ranking 1 cuma paling akhir. Kalau dia betul-betul ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai ulama, sebagai orang alim yang akan ilmunya itu akan memberikan manfaat kepada orang banyak, dia pastinya akan dicerdaskan Allah Ta'ala akalnya. Tidak mungkin seorang pemimpin umat itu memiliki kecerdasan yang sedikit, tidak mungkin. Makanya sifat Rasulullah SAW yang 4 diantaranya fatoh sidik, fatoh tablik, amanah. Itu sifatnya. Jadi tidak mustahil lah orang yang sangat bodoh, kalau dia betul-betul ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat, dia akan dicerdaskan. Jadi jangan sakit hati, misalnya kita nih lah, mohon maaf, aku nih ya menghafal 1 ayat aja 100 kali sudah mulai tidak hafal-hafal. Kalau betul-betul kita lah niat mau mengamalkan, insya Allah akan dihafalkan Allah Ta'ala. Kalau niat kita nanti bisa, niat kita supaya bermanfaat orang lain dengan hafalan kita tadi itu, insya Allah akan dihafalkan Allah Ta'ala. Apa jawaban Nabi Musa inilah. Nah begini aja, begini ini kompromi nih Nabi Musa kepada Fir'aun. Sampean memelihara saya di kerajaan berapa tahun, saya diangkat anak, ternyata saya bikin kesalahan, makanya saya melarikan diri. Nah saya ingin balas budi. Coba hitung, kata Nabi Musa, ukurannya balas budi saya ini kepada sampean, bandingannya bagaimana? Wa tilka ni'matun tamunuha alayya an abadta bani Israil. Nikmat-nikmat budi, jasa apa? Jasa baik sampean memelihara saya, menjadikan saya anak angkat. Itu bandingannya, kata Nabi, adalah an abatta alayni Israil. Sampean itu menjadikan budak-budak daripada Bani Israel, manfaat daripada Bani Israel, dijadikan budak. Ada yang dihukum macam-macam, ada yang disalib, ada kaki. Nah kesalahan sampian itu menutup daripada budi baik sampian. Nah itu kata Nabi Musa, tidak bisa berbicara lagi Firaun. Cerdasnya Nabi Musa alaihissalam perbandingannya. Ya begini aja sudah, kata Nabi Musa. Adalah sampian mengambil manfaat Bani Israel dahulu lah, ambil Bani Israel. Sekarang balas budinya saya dipelihara oleh sampian. Mana bandingannya? Sampai banyak mengambil manfaat sehingga membangun piramid begini sampai bisa membangun istana besar ini, kata Nabi Musa. Sampai banyak mengambil manfaat daripada Bani Israel. Kaum kami, saya hilap berada di kerajaan sampean. Wah, karena marahnya Nabi Musa itulah. Ayo bandingannya banyak, siapa yang memberikan manfaat? Bani Israel kah sampean kah kepada saya sendiri? Bingung Fir'aun, pengen tidak bisa menjawab lagi sudah.
an abbatta bani Israil. Qala Fir'aunun. Nah, jadi nampak sudah. Kalah sudah Fir'aun berdebat dengan Nabi Musa. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Kemudian Fir'aun bertanya, wa ma rabbul alamin? Siapa Tuhan sekalian alam itu wahai Musa? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yaitu Tuhan yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya langit dengan bumi, in kuntum muqinin, jikalau kamu wahai Musa sekalian kaum kamu mungkin yang termasuk orang meyakininya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kata Fir'aun, nah pejabat-pejabatku sekalian, ala tastami'un, kalian mendengarkan perkataan si Musa tadi? Tuhan itu bukan aku. Tuhannya Musa itu menguasai langit, menguasai ini. Jadi Nabi Musa menjawab lagi, qala rabbukum wa ma rabbul alamin. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Tuhan kita ini, Nabi Musa, adalah Tuhannya bapak-bapak kita yang dahulu-dahulunya. Fir'aun kemudian mengatakan kepada bala tentaranya, inna rasulakumul ladzi ursilaikum lamajnun. Inilah yang diutus kepada kita sekarang ini termasuk utusan yang gila, sudah gila kata Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tuhan yang menguasai timur, menguasai barat, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, in kuntum taqilun, jikalau kalian memiliki akal. Nah, pada waktu itu pula Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya. Keluar menjadi ular yang besar. Jadi ada yang berpendapat pada waktu di antara penyihir-penyihir yang ada ini, ularnya ini lebih besar daripada kami. Wahai aja dulu, kita kompromi dahulu. Kita panggil nanti seluruh daripada penyihir-penyihir. Ada yang mengatakan penyihirnya berjumlah 80.000 melawan satu ekor ularnya Nabi Musa alaihissalam. Menurut riwayat ada 80.000, dia mengatakan 30.000. Nanti dulu Fir'aun, ini ularnya besar. Dia kata penyihirnya, kita tunda dulu, nanti pertemuan selanjutnya kita pending dulu. Lalu dipending, datang lagi Nabi Musa dengan Nabi Harun. Pas pada waktu itu seluruh penyihir-penyihir yang mendukung Fir'aun itu datang semua. Pemimpin penyihir pada waktu itu yang bernama Sabur, Azur, dan Hat-Hat. Jadi yang 3 orang ini kepala penyihir seluruh kota pada waktu di Mesir itu, yang bernama Sabur, Azur, Hat-Hat. Kalah, cerita pendeknya lah, kalah Fir'aun tadi. Nah, ada yang meriwayatkan alaihissalam pada waktu itu setelah mengalahkan Fir'aun, itu Nabi Musa ada mengambil 600 kilo emas kalau tidak salah tuh. Menurut riwayat 600 kilogram emas dibawa oleh Nabi Musa. Diambil harta daripada Fir'aun tadi, dibawa dengan semua daripada Bani Israel, berangkat semua. Auhayna ila muttabaun. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Musa, an asri bi ibadi, tolong ikutkan. Apabila kamu berjalan wahai Musa, tolong ikutkan Bani Israel semua. Bawa sudah Bani Israel semua, kaum Israel. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin innaha ula ila syirzimatun qalilun. Jadi kata Fir'aun inilah, setelah tahu inilah emas-emas di kerajaan Fir'aun itu dibawa oleh Nabi Musa. Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa. Nah, pengumuman pada waktu itu Fir'aun, tolong ambilkan kambing, kata Fir'aun, disembelih kambing tadi.
Sekarang ini kata Fir'aun, pengumuman, sekarang ini kambing sudah disembelih. Sekarang ini juga sebelum selesai saya menguliti kambing ini, tolong datangkan 13-12 kibiti. Kibiti itu seperti Pak, seperti panglima-panglima perang untuk menangkap daripada Nabi Musa alaihissalam. Bergegas semua berangkat mencari 12 panglima-panglima, kumpulkan semua. Pokoknya sebelum kambing ini terkuliti semua, harus kumpul semua di sini. Jadi pada waktu itu di tengah jalan pala yang namanya Nabi Musa tidak bisa membawa api, tidak membawa api, gelap. Jadi pada waktu gelap itu dan bahkan tersesat Nabi Musa alaihissalam nih. Nabi Musa alaihissalam itu diriwayatkan daripada Abi Musa. Riwayat daripada Abi Musa berkata, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu berjalan kepada kami, singgah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu al-Arabi, kemudian datang orang Baduy. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajatuka. Jadi datang orang Baduy datang kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, mahajatuka, apa hajat kamu ke sini? Jadi Baduy tadi itu mengatakan, naqatun birahliha wa tazalun bihabliha ahli. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini unta sudah siap. Sampean kan mau berangkat, ini unta sudah saya siapkan. Punya keperluan sampean ini sudah saya siapkan. Kemudian bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'ajasta an takuna misla ajuza Bani Israil?" Kamu ini bisakah, kata Rasulullah, wahai orang Baduy, bisakah kamu itu bersifat seperti nenek-nenek Bani Israel dahulu? Sahabat-sahabat bingung, siapa nenek-nenek di Bani Israel? Faqalu, kemudian sahabat-sahabat bertanya, wa ma ajuzu Bani Israil ya Rasulullah, siapa nenek-nenek yang beriman Bani Israel itu wahai Rasulullah? Menjawab, inna Musa lamma ayas Israil adallat tariq. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada waktu Nabi Musa membawa kaum Bani Israel, kelompok kabilah Bani Israel, manakala Nabi Musa ini melakukan suatu perjalanan, adallat tariq, tersesat Nabi Musa, tidak tahu jalan karena gelap. Faqala li Bani Israil ma hada, ini jalan apa, kata Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israil, ini jalan apa ini, bingung. Faqala ulama Bani Israil, kemudian orang-orang alim di zaman Bani Israel, ini pengikut Nabi, ulama-ulama yang masih mengikut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf punya murid-murid, nah muridnya ini punya murid lagi yang bertemu dengan sejaman dengan Nabi Musa, yang mengikuti risalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi berkata pada waktu itu, nahnu nuhadditsuka anna Yusuf alaihissalam qala. Nah, kami ingin berbicara wahai Musa. Jadi di kalangan Bani Israel pada waktu itu ada orang-orang alim yang mengikuti masih daripada kitabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kami ingin berbicara wahai Musa lah. Pada manakala lamma hadarul mautu, manakala ajal Nabi Yusuf alaihissalam mendekati ajalnya Nabi Yusuf, akhadha alaina mausiqan minallah. Nabi Yusuf alaihissalam ini pernah berjanji kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alla nakhruju min Misra. Kami wahai Musa tidak akan keluar daripada Mesir ini sekalipun dibunuh oleh Firaun. Kata Nabi Musa, ini aku nabi yang mau menyuruh, mau menyelamatkan kalian, kenapa kalian tidak mau mengikut aku? Kami ini sebenarnya sudah berjanji
di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang-orang tua kami dahulu pernah berjanji kami selamanya tidak akan keluar daripada Mesir ini. Itu janji kami. Hatta nangkula tabutahu ma'ana, terkecuali kuburan Nabi Yusuf ini ikut juga dibawa, jangan ditinggal di Mesir. Bingung Nabi Musa. Pikir Nabi Musa, ini bagaimana caranya ini? Hendak menyelamatkan, syaratnya begini, kuburan Nabi Yusuf harus diikutkan, jangan ditinggal di Mesir. Itu ulama-ulama pengikut daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Faqala lahum Musa fa ayyukum yadri aina qabra Yusuf. Kemudian Nabi Musa bertanya, nah kalau begitu begini aja sudah, supaya kalian selamat, kata Nabi Musa, di antara kalian ini nah pengikut risalah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kuburannya? Di mana kuburannya? Kata Nabi Musa alaihissalam. Qalu ma ya'lamuhu illa ajuzu li bani Israil. Jadi kata ulama-ulama Bani Israel pada waktu itu, tidak ada yang tahu cuma satu orang, nenek-nenek golongan Bani Israel. Nah ini yang diceritakan Rasulullah tadi lah, yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tadi. Fa arsala ilaiha, kemudian diutuslah nenek tadi itu dibawa ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Faqala laha, kemudian Nabi Musa bertanya kepada nenek-nenek tadi, duluni ala qabri Yusuf, wahai nenek-nenek tolong, nah ini syaratnya supaya Bani Israel ini ikut saya, supaya selamat daripada kerjaan Fir'aun sekarang ini, tolong kasih tahu mana kuburan Nabi Yusuf. Nenek-nenek tadi menjawab, faqalat wallahi la af'alu hatta yu'tiniya hukmi. Wahai Musa, saya tidak akan mengasih tahu terkecuali sampeyan memberikan saya janji doa. Qala laha wa ma hukmuki. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa itu hajat sampeyan itu apa? Qalat hukmi an akuna ma'aka fil jannah. Nah, syaratnya mudah aja wahai Nabi Musa, sampeyan harus saya ini masuk surga beserta sampean. Beratnya sampean bisalah menjamin saya ini masuk surga beserta sampean di dalam surga. Faka'annahu saqala alaihi dzalika. Nah, berat terhadap Nabi Musa menjadikan jaminan ini. Lalu pada waktu ulama Bani Israel tadi mengatakan i'tiha hukmaha, wahai Musa, sampean nabi kan, nabi. Jadi kata ulama Bani, sudah kasihkan aja hajatnya tadi, sudah janjikan dia beserta sampean nanti dalam surga. Qad ma'hum ghairah. Nah pada waktu itu, ya saya sanggup, kata Nabi Musa, berdoa kepada Allah Subhanahu. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah nenek-nenek ini menjadi teman saya di dalam surga. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, benar wahai Musa, nanti dia akan beserta kamu di dalam surga. Nah setelah dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan kepada nenek tadi, wahai nenek, insyaallah Allah ta'ala sudah menjawab bahwasanya sampai nanti akan masuk surga beserta saya. Berangkat nenek tadi, berangkat membawa semua kelompok dari Bani Israel ilal burati, tempat yang berair, masuk jalan kaki, rawat danau. Jadi danau itu di jalan di sana Pak. Hebatnya keistimewaan adalah keistimewaan. Ada jaminan Allah, jasad semua para nabi itu tidak akan hancur sampai hari kiamat. Berapa puluh ribu tahun kah misalnya umurnya dalam kubur, itu tidak akan hancur.
Termasuk diantaranya orang yang selama 7 tahun berprofesi sebagai muadzin. Orang yang berprofesi sebagai muadzin selama 7 tahun berturut, itu dijamin Rasulullah SAW nanti tubuhnya tidak akan hancur di dalam kubur. Nah, termasuk para nabi-nabi ini di danau berair tadi. Faqalat intafiru hadal. Jadi kata nenek tadi, nah sini kuburannya Nabi Yusuf, gali. Pada waktu digali, istimewanya nabi-nabi dahulu, di saat digali air ini tidak masuk ke dalam. Dan ini pernah sering terjadi ulama-ulama arif billah, saat mereka itu dikuburkan di waktu musim hujan ke musim dalam air, itu mereka tidak kemasukan. Itu banyak, itu keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada ulama-ulama arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburan mereka tidak akan berair. Orang tua saya dulu, cucu itu artinya cucu lah, karena kakek memanggil yang muda-muda seperti kita ini cucu. Dikubur di tempat, bahasa Banjarnya tuh pahumaan pertanian, hujan dalam air semata kaki ini, nah digali kubur beliau, air tadi setetes pun tidak masuk, kata beliau. Ternyata bapak saya itu dan pernah belajar dan amalkan daripada ilmu ma'rifat. Coba, itulah keistimewaannya Pak ulama ummatul anbiya ibn Israil. Di dalam sabda Nabi SAW, orang-orang alim di kalangan umatku, kata Rasulullah, itu sama sebanding dengan nabi-nabi Bani Israel dahulu. Keistimewaan mereka itu akan didapatkan oleh ulama di zaman. Cuma orang pilihan aja yang memiliki keistimewaan ini. Salam kubur dengan air, ulama-ulama arif birah daripada golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan mengalami demikian. Makanya sampai fikih-fikih saya yang dalam perlu kita kaji. Karena dosa itu bukan sekedar zahir, dosa pun masih ada. Kalau kita mengkaji masalah zahir raja, gimana batin? Karena tubuh kita ini ada dua, ada roh, ada jasad. Otomatis kedua-duanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau kita sekadar belajar fikih untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu belum cukup. Belum cukup. Kita kepada Rasulullah, mengikut Rasulullah itu ada secara zahir dan secara batin. Jadi wajib hukumnya belajar masalah ilmu hati. Jadi digali kuburan tadi, diangkat oleh Nabi Musa. Nabi Musa nabi yang paling kuat. Digendong oleh Nabi Musa kuburan. Peti mayat Nabi Yusuf itu digendong oleh Nabi Musa. Coba kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu pada waktu apa? Malam hari, Pak. Hayat timbul dari sampai mengalahkan, kata ulama, sampai mengalahkan daripada terangnya bulan purnama kubur Nabi Yusuf. Jadi yang waktu itu malam hari Nabi Musa alaihissalam yang tersesat karena tidak ada lampu, terang dengan membawa peti mayat Nabi Yusuf alaihissalam, lalu tidak tersesat lagi di jalan. Coba, luar biasa. Ya Allah. Dibawa apa? Digendong. Peti mayat Nabi Yusuf digendong sampai ke tepian sungai apa tuh? Laut Merah kah? Laut Merah. Nah, di Laut Merah itu kan yang pertama sampai ke sana Yusha bin Nun beserta Nabi Harun. Nabi Musa di belakang.
Yang di depan, awal-awal di depan sama sekali itu Nabi Harun dengan Yusha bin Nun. Pada waktu itu datang seorang laki-laki, Pak. Entah ini Nabi Khidir alaihissalam penguasa laut nih lah. Jadi ceritanya ini banyak yang tidak diceritakan orang di sini. Jadi pada waktu itu ada seseorang yang berkuda merah, kalau tidak salah itu dalam riwayat, ada seseorang laki-laki yang berkuda merah datang menghampiri Nabi Musa alaihissalam. Ini penguasa laut datang. Mau kemana sampean wahai Musa? Disuruh Allah Ta'ala ke sana tuh nah, ke laut sana, menyeberang, Pak. Berenang kuda tadi, berenang di laut tadi, tidak tenggelam. Berenangnya tuh kakinya di atas air. Coba bayangkan. Berhenti. Wahai Musa, ini kemana lagi ceritanya? Ke sana lagi terus. Sampai 3 kali bolak-balik laki-laki tadi. Jadi kata laki-laki tadi, ternyata benar. Sampean Musa benar dan laut pun benar. Rupanya laki-laki ini bertanya, apakah nanti Musa akan memukul laut ini? Betul, kata si laut. Sampai 3 kali bolak-balik laki-laki tadi. Ya sudah wahai Musa, pukulkan tongkat kamu. Jadi sebelum ini terjadi, sebelum Nabi Musa sampai ke tepi laut merah itu, itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada laut, wahai laut, nanti datang yang namanya nabiku, utusanku yang bernama Musa bin Harun, ini akan memukul kamu menjadi terbelah. Turuti apa perintahnya. Jadi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pada waktu pas semalaman tapi bergoncang. Jadi yang namanya istilah tsunami itu sudah terjadi di zaman Nabi Musa. Bergoncang laut merah itu. Sebelum dipukul oleh Nabi Musa sudah bergoncang. Seperti tsunami, bergoncang laut tadi. Karena takutnya perintah Allah Subhanahu wa taala inilah. Bergoncang. Sampai datang Nabi Musa, dipukul oleh Nabi Musa laut tadi, terbelah menjadi 12. Jadi menurut riwayat yang paling banyak nah ini bacaannya, kalau ingin diselamatkan di laut atau di sungai, yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu, intaliq ya Aba Khalid, terbelahlah wahai bapaknya Khalid. Itu nama air. Kalau ingin diulang, biidnillah, dengan izin Allah. Itu nama air. Itu kunyah atau gelar kepada nama air. Abu Khalid namanya. Jadi kalau ingin selamat di laut, di sungai, kasih salam kepada nama itu tadi. Yang lupa, ulangi nanti rekamannya di YouTube. Ini ada aja di YouTube. Itu menurut di dalam tafsir, di dalam tafsir seperti itu. Terbelahlah wahai Abu Khalid dengan izin Allah SWT. Langsung terbelah, langsung terbelah. Nah, adapun kalau ingin binatang-binatang itulah, enggak apa-apa, lewat sedikit. Saya pernah dapat ijazah daripada kakak ibu saya sebelum beliau meninggal dunia, almarhum. Kalau ingin makhluk-makhluk Allah tunduk sama kamu, kata beliau, tarik nafas, baca sholawat 1 kali baru hembuskan. Jadi pernah di waktu saya masih mondok di pesantren tahfiz. Jadi ada murid saya itu pada waktu itu belajar mengaji sama saya. Jadi waktu Isya, selesai sholat Isya, diizin, guru saya izin mau ke Marabahan kerja 1 minggu membongkar kapal. Setahu saya Marabahan itu banyak buaya, banyak ular, banyak pacat. Apa yang dibaca wahai guru? Nah, seingat saya pernah saya dikasih amalan dari julak saya, kakak daripada ibu saya, tarik napas, baca sholawat 1 kali baru hembuskan ke air, berangkat besoknya Pak. Seminggu setelah itu datang ke pondok lagi, cerita, alhamdulillah wahai guru, kata murid saya tadi, di waktu saya membongkar kapal itu teman-teman saya banyak yang dikejar buaya, banyak dikejar ular. Jadi saya sendirian di bawah, saya bacakan yang sampean kasihkan tadi, buaya, ular tidak ada yang mendekati saya sendirian yang membongkar kapal di bawah, katanya.
Nah itu yang pernah kejadian Pak. Di waktu saya di Berau nih lah, ini bukan ini artinya cerita nih lah, cerita yang benar yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Di waktu saya di Berau, waktu saya masih bujangan, itu ditelepon, Ustadz bisa ketolong nih, nah ada ekskavator di depan sungai tidak bisa naik, padahal sudah ditarik dengan ekskavator dengan yang besar lagi. Kira-kira ada apa nih Pak Ustadz? Saya disuruh ke sana Pak, 9:30 pagi berangkat ke sana. Belum saya menjatuhkan kaki saya di sungai itu lah, sungainya ndak tinggi kada Pak, ndak tinggi. Untuk menuju daratan ndak tinggi, ndak ada gunung. Tapi ekskavator itu di saat hidup ndak bisa naik. Bahkan ditarik dengan ekskavator yang besar lagi tidak bisa juga. Langsung mati mesinnya. Waktu saya menginjakkan tanah saya kaki saya ke sungai tadi Pak, sungai tadi langsung bergelombang. Saya melihat pada waktu itu buaya putih. Saya ingat dengan amalan tadi, saya baca salawat begini, sambuskan begitu. Ayo kata saya, insya Allah baca bismillah, naik ekskavator, hidup ekskavator tadi pengen naik ke daratan. Nah itu amalannya lah. Jadi insya Allah kalau ikut-ikut ke pengajian, apalagi pengajian ini gratis Pak, masih malas ya mengkaji ilmu agama, ya Allah ya Rabbi, pahalanya sama dengan beribadah 60 tahun, coba lihat. Masih malas lagi. Coba kalau kita kuliah habis berapa juta kuliah, seolah-olah Pak untuk perkara dunia aja tuh kita mau berkecimpung untuk perkara akhir kita yang betul-betul gratis, manfaatnya untuk akhirat yang pasti akhir itu pasti ada. Kenapa kita tidak mau mengkaji? Kan aneh. Nah, itu anehnya manusia sekarang ini. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.